Hey, what's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack. Dan kali ini gue sama Mas Kirno dari Jogja. Siap. Kirno tempat lilin dikenalnya ya. Kirno Jogja. Kirno Jogja ya. Jadi Mas Kirno ini salah satu peserta di short course gue yang di Adelaide ini. Kita udah jalan ini, ketika syuting ini udah jalan minggu keberapa nih? Empat ya, minggu keempat. Dan tanpa mengurangi rasa hormat pada peserta-peserta yang lain, Mas Kirno nih kalau menurut gue peserta yang unik karena dia berangkat dari kelompok UMKM, pelaku UMKM gitu. Yeah. Dan ketika sini yang dicari tuh barang-barang selain barang-barang etnik adalah bagaimana caranya dia bisa mengimpor mengekspor barang-barangnya ke sini. Cari peluang. Artinya linknya itu tidak hanya kesempatan yang dicari oleh Mas Kirno itu nggak cuma belajar doang, tapi kesempatannya. Betul, kesempatannya gitu. Dan menarik. Kemarin tuh Mas Kirno rencananya mau kemana Mas? Jadi yang cerita mau ini Anyaman, mau lihat Anyaman. Oh iya, jadi teman-teman sekalian, saya sebagai pelaku sebenarnya setiap punya kesempatan itu pasti tidak akan menyia-nyiakan apa yang ada. Jadi memang konteks kegiatan ini adalah kita belajar tentang pemberdayaan ekonomi perempuan dan disabilitas. Ya. Tetapi sebagai seorang pelaku usaha tentunya saya melihat ini adalah sebagai potensi untuk melihat market yang ada di sini seperti apa. Nah, karena saya memiliki banyak teman-teman pelaku usaha di bidang kerajinan, maka itu menjadi salah satu destinasi yang wajib saya harus cari dan kunjungi. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar belajar, tapi nyari peluang yang lain gitu. Nah, terus sejauh ini lo udah nemu apa yang kira-kira ini bisa jadi peluang nih kayak gini? Oke. Jadi 4 minggu nih dalam lo catat ya, dalam waktu 4 minggu dan kita tuh jadwal tuh ketat banget gitu. Tapi gue selalu ngeliat itu Mas Kirno ini selalu mencari informasi yang beda ya. Gitu loh. Iya. Gitu. Nah, kebetulan kan di sini Bang Jack adalah orang yang pertama kali saya kenal di tim ini karena beliau berani-beraninya kontak saya nitip selondok loh. belum kenal, belum ketemu. Tiba-tiba dan Jogja Mas, iya boleh nitip selondok nggak? Itu sama teh gopeng. Itu menarik sekali. Terus akhirnya kita jadi akrab, kemudian ya sampai sejauh ini. Dan saya sering bertanya kepada Bang Jack karena mungkin beliau sudah banyak pengalaman di sini. Jadi setiap kali yang saya tanyakan itu mungkin bagi Bang Jack aneh, dalam artian unik, karena kalau yang lain kan di mana bisa belanja oleh-oleh, gitu ya, di mana tempat coklat, gitu, di mana bisa ketemu kang guru. Kalau saya tanyanya enggak, gitu. Bang, di sini toko homeware atau furniture yang gede di mana? Saya cuma dibekali sama teman-teman beberapa tempat. Jadi saya tanya ke beliau nih, akhirnya biasanya kalau hari ini libur nanti cek di hari lain, seperti itu, dan itu sangat membantu. Dan selama 4 minggu saya coba mencari informasi, lebih tepatnya sih kira-kira di daerah mana biar dalam satu kali jalan itu bisa mendapatkan kegiatan kita, tapi juga bisa menengok ke sana. Nah, kemarin kita diberi waktu libur 3 hari ya. Alhamdulillah itu saya pakai, salah satunya adalah untuk datang ke Early Settler Furniture. Early Settler Furniture. Iya, itu ada di City. Di daerah kota. Dari Chinatown itu sekitar jalan kaki sekitar 20-an menit lah. Itu hasil browsing tuh. Iya. Nah, di situ saya masuk, kemudian melihat yang dijual di toko itu apa saja selain furniture. Karena kebetulan teman-teman di Jogja itu adalah pelaku usaha untuk produk kerajinan berbentuk lampu dan basket yang berbahan dasar dari serat alami. Ada pandan, kemudian ada eceng gondok dan seperti itu. Nah, kemarin waktu ke sana kita lihat model-modelnya seperti ini. Nah,
karena nggak enak kan kalau kita datang moto-moto di tempat orang gitu Iya, beda iya. dengan kita gitu. Saya pura-puranya duduk nyobain kursi, Oh, gitu. suruh minta teman fotoin dong, nggak ya? Ada foto rambutnya, ya, trik-trik kayak gitu Oke, lah, oke. gitu. Kemudian salah satunya juga mencari kontak. Kira-kira kalau kami ingin menawarkan barang itu ke siapa? Email atau telepon seperti itu. Jadi saya berpikiran bahwa kedatangan saya di sini juga tidak hanya untuk saya, tapi juga bisa membawa informasi bagi teman-teman yang ada di Jogja. Sesuai juga nih dengan apa yang kemarin disampaikan sama Jelina ya. Jalina. Dalina. Ya. Itu terkait bagaimana kita membangun ekosistem. Nah, karena saya tahu bahwa di tempat saya adalah produsen, maka di sini salah satu market ya kita harus lihat nih market di sini seperti apa. Makanya saya ngintip orang di sini tuh seleranya seperti apa. Makanya saya butuh lihat-lihat. Karena konsep dari berjualan, berdagang, kalau saya secara pribadi lebih fokus kepada bagaimana kita memahami pasar, Bang. Jadi bukan saya mau bisa bikin apa, saya bisa ini, bisa itu, enggak. Yang pertama adalah pasarnya siapa. Oke. Ya, karena gue juga selama ini udah sering banget dengar bahwa produk Indonesia lokal itu sebenarnya udah nembus kemana-mana gitu loh. Kayak misalnya bola apa? Bola kaki ya? apa Piala Dunia gitu ya, iya. itu kan ada yang bilang apa bahwa itu ada yang produksi Indonesia gitu. Terus gue sendiri pernah di Australia beli kaos beli jersey official soccernya Australia, itu ternyata made in Indonesia. Jadi gue udah jauh-jauh ke sini, terus gue beliin keponakan gue, dan gue bangga banget itu. Wah, jersey Australia nih, jarang kan yang punya jersey Australia kan. Begitu dicuci sama emaknya, made in Indonesia gitu loh. Jadi itu satu hal yang sudah sangat lumrah gue denger gitu ya. It happens, it's been going on gitu. Tapi pertanyaan gue itu tadi, gimana caranya kita tahu market kita gitu loh, ketika kita udah punya produk gitu ya. Nah, sebenarnya gimana kita mendeteksi market kita? Jadi kalau dari perspektif saya, Bang, kita berangkatnya bukan dari produk kita, tapi pasar kita dulu. Jadi kita punya satu produk itu bisa dipasarkan di berbagai pasar sebenarnya. Kalau kita tahu segmennya. Contoh sederhana gini, Bang. Saya punya roti yang terbuat dari bahan baku singkong. Ketika saya tidak memahami pasar saya akan jual pada siapa saja. Saya hanya ke pasar, ditawarkan aja. Tawarin misalnya, Saya punya roti berbahan singkong, udah gitu aja. Ya otomatis yang suka yang beli, yang lain enggak. Betul. Nah, pendekatan yang saya lakukan dan saya ajarkan ke teman-teman yang lain adalah saya punya roti singkong nih, yang berbahan singkong. Maka saya akan lihat pasar saya akan bagikan misalkan nih pasar untuk orang tua. Orang tua butuhnya adalah makanan yang sehat. Kedua, dia bisa bernostalgia dengan cita rasa zaman dia dulu. Artinya roti ini saya akan buat menjadi roti berbahan singkong yang sehat, dan cita rasanya mengingatkan zaman dulu, karena pasar saya orang tua. Dengan produk bahan yang sama, saya nembak pasar anak-anak. Kira-kira anak-anak kalau dikasih makanan zaman dulu suka nggak? Enggak. Sukanya agak kekini-kinian, berbau-bau, yang roti kopi mungkin. Ya model seperti itu. Akhirnya saya dengan bahan yang sama, saya buatlah itu bahan yang sama. Dengan bahan yang sama, lo bikin roti kopi gitu. Betul. Arahnya apalah? Produk kita tinggal sedikit kita modifikasi dengan bahan yang sama, tetapi kita punya pasarnya. Kemudian dengan orang kita melihat nih, orang yang pengen menurunkan berat badan ya. Kita buatin cari yang free gluten misalkan. Nah, kita rancang seperti itu, Pak. Jadi pasar barang kita itu ada pasar semua kok sebenarnya. Hanya saja ketika kita salah meletakkannya, ya kemungkinan terbeli kecil. Nah,
pas survei itu kan berarti ada survei pasar kan ya? Ya. Seperti itu. Ya. Dan ini gue juga mungkin berbicara umumnya pada saat teman-teman dengan disabilitas membuka UMKM, mereka kan cenderung ikut arus. Ya. Jadi ini lagi banyak coffee shop gitu Ya. kan, akhirnya bikin kopi juga. Lagi banyak minuman sehat, akhirnya Ya. bikin minuman sehat juga. Ya. Akhirnya yang dalam tanda kutip yang survive gitu, itu hanya yang mungkin Ya. yang rasanya enak aja gitu, yang Ya. orang suka, orang mau, ya udah. Ya. Sementara yang lain banyak yang akhirnya tutup. Nah, karena apa? Karena mereka cuma ngikutin doang, mereka nggak melakukan survei pasar, gitu Ya. kan. Nah, menurut Mas Girno, karena bayangan gue, Ya. survei pasar itu mahal. Nah. Nah, menurut Mas Girno, itu statement yang salah atau tidak? Oke. Jadi kalau saya membagi spirit dulu. Jadi spirit orang mau bikin usaha itu apa sih? Jadi saya belajar juga dari temen bahwa ada 3 nih kategorinya. Yang pertama adalah orang yang bikin usaha karena untuk bertahan hidup. Oke. Jadi Menarik tuh. belanja. Menarik tuh. Itu kayaknya gue beberapa kali deh. Lagi nggak punya duit, apa sekarang aku ngapain ya? Gitu, gue jual apa ya? Jadi memproduksi barang, dijual, dapat keuntungan. Keuntungan itu sebagian dipakai untuk hidup, sebagian untuk beli bahan lagi, besok untuk jualan lagi. Ya. Masih berputar di wilayah itu. Ya. Itu artinya ya dia masih di level bertahan hidup. Betul. Itu usaha yang dijalankan. Oke. Yang kedua, nah ini yang banyak tadi yang Bang Jack ceritakan tadi. Orang punya usaha karena melihat peluang. Melihat Tren. melihat keuntungan. Keuntungan. Ya, Oke. dan keuntungan. Nah, itu yang terjadi dengan es kepal Milo, ya kan? Betul. Terus apalagi Iya. boba-bobaan, ya betul kan? Kayak gitu-gitu. Lagi rame, misalkan cireng, fried chicken, jual cireng. ya. Lagi rame kayak fried chicken, jual fried chicken. Jadi dia akan berganti-ganti sesuai dengan apa yang lagi tren. Dan tentu saja itu kalau kita bicara soal branding ya jauh, karena orang nggak akan kenal dia sebagai apa. Betul. Dia tahunya jualan apa saja gitu. Nah, untuk dikenal itu menjadi tidak mudah, karena kemarin jualan batik misalkan gitu, tiba-tiba sekarang jualan es kepal. Kan orang bingung. Iya, terus tiba-tiba besok jualan buah-buah gitu. Nah, itu karena di levelnya adalah membuat usaha melihat keuntungan. Ya. Dan pasti dia akan berganti terus karena kan tren. Ya, betul. Dan sebenarnya dua cara yang tadi disampaikan oleh Mas Girno itu nggak salah. Nggak salah. Artinya itu it's just a level of business. Lo alasannya apa nih? Gitu. Kita ngomongin itu kan ya. Artinya alasannya apa? Kalau misalnya memang mau based on keuntungan ya nggak masalah juga. Gitu. Tapi kalau misalnya memang lo mau sustain, mau berkelanjutan, ya pendekatannya harus berbeda. Iya, betul. Nah, yang ketiga ini Bang yang menarik. Jadi ketika orang membuat usaha karena dia melihat peluang. Nah, itulah yang menarik, karena dia cenderung akan sustain. Karena dia tahu apa yang harus dilakukan, kapan dia akan mencapainya. Mereka punya perkiraan dan strateginya seperti apa. Itu secara biasanya mereka punya insting ke arah sana. Jadi contoh misalkan ada sebuah produk yang dari dulu orang akan pakai terus, ya kebutuhan sehari-hari, ya betul. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana ini bisa bertahan sampai puluhan ratusan tahun. Nah, maka kan ada hal-hal yang harus kita planning jauh-jauh hari. Ketika kita melihat peluang, ini yang kita pegang teguh adalah imajinasi kita, Bang, ada di sana. Jadi kalau kita tidak memiliki bayangan itu, ketika kita lelah, capek, down gitu ya, itu bisa menggerogoti. Jadi dengan adanya peluang itu, saya akan contoh. Saya waktu belajar dunia perikanan, belajar untuk bisa membuat bibit sendiri atau breeding ikan lele, itu saya spare waktu 2 tahun. Artinya selama 2 tahun saya sudah siap bahwa ini adalah saya harus bakar modal untuk belajar. Tapi begitu sudah nggak nyampe 2 tahun udah bisa,
Nah, begitu saya produksi, ya modal itu kembali. Gitu. Jadi kita punya target di situ. Karena Pak melihat peluang Bang. Karena kalau enggak kan capek. Setiap kemudian gagal gitu. Tapi basic saya itu awalnya memang kerajinan Bang. Ya, oke. Jadi saya kebetulan punya hidup di lingkungan yang mendukung karena saya tinggal di daerah Bantul waktu kecil. Kemudian Bantul terkenal dengan sentra-sentra industri kerajinan zaman dulu. Oke. Kemudian mulai boom itu adalah pasca gempa ketika buyer itu tahu bahwa produk-produk kerajinan yang ada di Bali mayoritas datang dari Jogja. Terus mulailah Jogja dapat pasar limpahan dari yang Bali maupun dari Jepara. Oke. Nah, di situ saya melihat tiap hari melihat kontainer lewat di Bang. Masa Gue tuh baru mau tanya, informasi kayak gitu tuh dapat dari mana sih? Kontainer lewat Loh, tiap hari kan kita lihat Iya. kontainer berhenti, staffingan masuk. Itu juga sebenarnya salah satu apa ya, kalau orang tuh ya itu balik lagi aware dengan peluang gitu kan. Itu kan gitu. Ada truk lewat nih, truk sehari 5 kali bawa apaan sih? Oh ternyata bawa ini gitu kan. Kira-kira betul bawa telur gitu, ini telur kemana gitu kan. Itu yang saya diajarkan. Jadi diajarkan ya, mungkin ini sharing juga pada teman-teman ya. Jadi saya cukup beruntung waktu itu sempat bertemu dengan almarhum Pak Palgunadi Tatip Setiawan. Beliau sangat membantu saya dalam banyak hal, termasuk beliau yang menikahkan saya. Beliau selalu mengajarkan bahwa teruslah belajar dan selalu penasaran. Jadi sikap penasaran ternyata dampaknya sampai kayak gitu Mas. Itu kan betul, kita setuju banget tuh. apa ya selalu begitu, selalu mempertanyakan apa itu merangsang kita sehingga ketika dimanapun kita berada kita bisa mempertanyakan itu dan mendapatkan ini bisa kita ambil di sini. Nah, ketika banyak kontainer lewat, truk dari platnya kan dari luar ya. Kalau mobil wisata ya mungkin saya nggak akan bertanya-tanya. Tapi kan ini truk platnya dari Cirebon, dari Tasik, ternyata ngirim anyaman ke Jogja. Gitu. Wah, dari Banyumas nih ngirim ke Jogja. Jogja gede juga nih gitu. Terus masa saya nggak bisa ngambil 0,1-nya gitu. Wah, mulailah di situ. Terus akhirnya saya mulai, jadi saya lulus sekolah menengah itu tahun 2000. Kemudian bekerja di wilayah kerajinan, ikut orang gitu, kemudian memutuskan untuk lanjut di perguruan tinggi 6 tahun kemudian. Jadi saya baru masuk kampus tuh 6 tahun setelah lulus. Jadi waktu di kampus saya sudah tahu apa yang mau dicari. Yang dicari cuma 2. Apa tuh? Mengubah cara pikir sama cari teman. 2 itu aja gitu. 2 itu doang ya? Karena udah punya bekal 6 tahun kerja, tahu apa yang dicari gitu. Nah, saat semester 2 saya bikin usaha. Karena ya ilmu yang saya pelajari setidaknya di lapangan sudah banyak dan di kampus tinggal sedikit lah yang kita poles-poles seperti apa gitu. Nah itu juga gue pengen tanya, artinya lo udah 6 tahun dalam waktu 6 tahun itu kan lo juga punya usaha dan kerja sama orang kan? Iya, kerja sama orang. Lo kenapa masih ngejar ke akademis gitu? Artinya apa yang lo cari di akademis? Ini dulu prinsip saya pertama gini Pak. Saya bisa pintar tanpa kuliah, itu saya pegang dulu. Pertama ya. Setuju. Dan saya buktikan itu, karena pas saya tinggal di wilayah di lingkungan kampus waktu itu di daerah kota, jadi ada kampus UNY, ada kampus ISI, kemudian kampus seni yang lain gitu ya. Teman-teman ngakui kamu itu pintar gitu. Meskipun tidak sekolah, masih tidak pendidikan tinggi gitu ya. Kamu tipenya pintar. Karena saya sering bantu mereka ngetikkan skripsi. Saya belajar komputer dengan cara bantu orang. Malah jadi tahu banyak praktek kan? Iya, banyak praktek gitu. Dan belajarnya dari situ. Nah, kemudian momen yang membuat saya memutuskan itu adalah ketika saya bertemu, kemudian diajak sama calon istri dulu ya. Si calon istri ketemu sama temennya. Temennya baru pulang dari Jerman,
kemudian beberapa ngumpul di terus kemudian kayak ya udah reuni kecil lah. Ya. Nah, waktu di sana itu yang diobrolkan adalah hal-hal yang sudah sangat tidak tercapai oleh pikiran saya. Karena waktu itu sudah ngomong soal mobil listrik lah. Oke. Jadi konsepnya teman-teman ITB waktu itu adalah kalau kita mau bersaing industrinya di waktu itu ya, kalau misalkan kita mau ngejar teknologi sepeda motor, mobil, ya kita masih jauh lah dengan Jerman, dengan Jepang gitu. Atau teknologi televisi gitu ya, dengan Korea dan itu masih. Tapi kalau teknologi terkait dengan mobil listrik, semua dia belum ada yang mulai ceritanya gitu ya. Pada saat itu ya. Nah, belum ada yang mulai. Jadi kalau kita mulai nanti akan ketemu nih Bang ya, ketemu di titik yang sama nih. Tapi kalau kita ngekor ya kita akan tahu di bawah mereka. Mereka udah pikir dan buat saya wah keren ya, sudah mikirnya kayak gitu gitu. Dan saya nggak pernah terpikirkan cara berpikir seperti itu. Dan sejak saat itu saya putuskan itu sama ingat tahun 2005 saya putuskan saya harus kuliah. Karena pendidikan atau keterdidikan itulah yang membuat kita itu berbeda cara pikirnya. Dan itu saya punya kesadaran dari memang saya harus kuliah. Jadi baru saya putuskan 2006 masuk. Gitu. Nice. Nah, terus ini kan gue juga penonton gue banyak teman-teman disabilitas yang juga memulai usahanya mereka gitu ya. Nah, gue mau balik lagi ketika teman-teman sudah membaca peluang gitu ya, walaupun dengan nanti gini, sebenarnya kesulitannya teman-teman itu kan bukan di membaca peluang ya, tetapi kurangnya informasi yang aksesibel. Itu kan artinya informasi ada, tapi karena tidak aksesibel mereka jadi nggak tahu nih peluang yang ada apa sih gitu. Kalau sekarang mungkin banyak teman-teman yang udah mulai rajin kayak browsing di internet, baca segala macam gitu ya. Tapi ya itu ketika mau eksekusi mereka kesulitan dengan aksesibilitas. Teman-teman tuli juga gitu. Teman-teman tuli itu mereka vocabulary-nya mereka itu tata bahasanya mereka tuh sedikit berbeda dengan bahasa verbal gitu, karena mereka kadang-kadang ngomong terbalik. Contoh misalnya kalau kita bilang saya mau memasukkan baju ke lemari gitu ya. Nah, kalau mereka mungkin lemari masukkan baju saya gitu begini ya. Jadi ada kalimat yang terbalik sehingga ketika mereka baca informasi yang ada itu mereka juga kebingungan ini maksudnya apa sih gitu ya. Apa karena struktur bahasanya ada yang berbeda dengan mereka gitu. Nah, pernah nggak lo punya pengalaman misalnya untuk bantu teman-teman disabilitas membaca peluang yang ada gitu di sekitaran mereka gitu? Itu sebenarnya ada. Kita itu sebagai manusia itu sudah dikasih bekal yang menurut saya sudah lengkap sekali. Salah satunya adalah rasa. Ini yang semua orang punya. Dan kenapa itu saya selalu bilang rasa itu penting karena itu menjadi tolok ukur pertama, Bang. Jadi kalau tadi ya survei itu mahal gitu ya. Kalau survei seperti apa sih survei dalam bayangan orang gitu. Nah, saya kan banyak berkecimpung dengan teman-teman baik itu dia di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi Tenggara, NTT begitu. Saya menyimpelkan, membuat simpel. Jadi peluang pertama kali adalah ketika kita berusaha menolong orang lain. Itu konsep pertama. Ketika kita berusaha untuk menolong dalam arti adalah mempermudah kesulitan orang. Artinya lo nggak mikirin profit dulu. Bisa profit, tapi konsep dasarnya adalah kita ingin mempermudah orang. Contoh, misalkan orang kalau harus pagi-pagi bikin sarapan itu waktunya nggak cukup. Padahal dia harus segera berangkat kerja. Ngurus anak, mandi apa segala macam siap-siap. Karena tahu mereka tetap butuh sarapan dan tipe kita nggak mungkin sarapan roti. Ya sudahlah, kita buatkan. Sebenarnya di NTP sudah ada. Muncullah nasi Indomie. Oh bukan. Itu industri ya. Yang nasi balap
Oh, betul. Kita kan bantu, bisa di bawah, bisa nih bantu. Gitu. Jadi konsepnya itu bantu kesulitan orang. Oke. Di sekitar kita dulu, jangan jauh-jauh. Muncullah nasi bungkus, iya, nasi juga kotak, nasi balap, nasi kucing nasi karena kucing. mahasiswa kan uangnya terbatas nih. Betul. Jadi harganya 1.000. Lu nasi bisa makan nasi sama lauk gitu. Jadi berdasarkan kan kita merasakan, kita merasakan kesulitan ini. Oh, saya ada solusinya. Nah, itu yang transaksi pertama yang memungkinkan untuk terjadi. Karena dengan kita membantu yang satu terbantu, kita juga terbantu. Jadi konsep pertama adalah merasakan itu tadi. Bagaimana kita merasakan kesulitan orang, nah kita ngasih solusinya. Oke. Kemudian setelah itu mulai kan udah ketemu nih, nah dia mulai bisa nanti urutannya banyak, dari mulai mengelola pasarnya, membuat diversifikasi produknya biar nggak jenuh dan sebagainya. Tahapnya seperti itu. Tapi yang pertama adalah kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu sulit. Nah, kita ngisilah kesulitan itu sehingga mudah. Itu poin yang menurut saya pertama kali harus ada. Oke. Kayak misalkan ketika Bang Jack kontak saya, dari Jogja Mas, dari mana? Oh, saya dari komunitas lokal gitu ya, dari sana Pakuan belula. Terus Mas boleh titip? Oh boleh, siap. Itu ya buat saya biasa aja. Tapi kan saya menjadi jalan saya untuk bisa kenal dengan lebih akrab seperti ini, gitu. Nah, dengan konteks seperti itu, sehingga Pak Bang Jack akan termemori. Gara-gara selondok itu pasti termemori. Oh iya. Termemori akan saya, sehingga ketika budget di mana di NTB ada teman yang saya mau ke Jogja, ada teman saya tuh, gitu loh. Itu sederhana ini banget. sih udah ke setting gue tuh makanya salah satunya kenapa gue bikin YouTube ini karena komunitas disabilitas di Jogja kan sangat banyak gitu loh. Nah, gue pikir teman-teman dan pasti penonton gue ada yang di Jogja juga ya bisa nanti merapat ke tempat Mas Kirno gitu loh, artinya untuk brainstorming lebih ngobrol lebih banyak, terus nanti balik lagi cari peluang lagi apa yang bisa dilakukan antara bisnisnya Mas Kirno dengan bisnisnya teman-teman kayak gitu. Sebenarnya itu gitu loh. Makanya gue begitu ketemu ngobrol sekarang ini gue harus bikin ini nih, gue harus bikin channel nih, karena sayang kalau sekelas Mas Kirno itu tidak dalam tanda kutip tidak digunakan oleh teman-teman disabilitas, itu sayang sekali gitu. Itu yang menjadi poin utama sih gitu. Dan ini juga buat saya juga menantang juga, dalam artian saya pernah bantu salah satu sekolah luar biasa. Saya ngajari batik karena saya kebetulan background saya itu seni, Bang. Saya itu alumni dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta di jurusan Kriya. Kriya itu di bawahnya ada kerajinan. Jadi saya juga belajar tentang logam, tentang keramik, kulit, tekstil, kayu gitu. Jadi mempelajari itu, dan kenapa salah satu produk saya adalah waktu itu adalah kerajinan dan spesifik waktu itu. Saya dari sekian banyak kerajinan, saya ambil barang yang kalau di sini nggak laku, di lokal nggak payu, istilah nggak laku lah. Jadi apa ya, ketemulah satu produk ketika saya coba pelajari, produk yang dibutuhkan oleh orang di luar negeri, bentuknya simple, tetapi marketable. Apakah itu? Dan kalori harus banyak. Wah, itu menarik. Setelah kita gali-gali, ketemunya satu, Bang. Tempat lilin. Tempat lilin asumsinya adalah ya kita waktu kita coba riset ya, membaca gitu, di luar kan mereka mengalami musim yang berganti-ganti. Tren gaya berganti-ganti. Nah, kemudian itu yang menjadi peluang ketika kita bikin produk itu pergantiannya cepat. Kan beda sama kita tuh gelas yang udah cuil aja
mungkin dari zaman tinggal ditatasin lilin tutup tancap gitu kan. Apa asbak gitu. Dan barang kita itu kan nggak pernah ganti bang. Kadang dari zaman kakek kita masih punya. Ya, betul. Nah itu yang membuat saya kenapa saya memilih pasar untuk di luar. Jadi saya putuskan untuk pasarnya keluar, kemudian produknya apa? Kalau beli harus banyak, maka waktu itu saya putuskan saya melihat peluang dari hotel bang. Jadi hotel-hotel kan kalau di luar satu hotel bisa 500 kamar, bahkan lebih. Artinya kalau beli kan nggak mungkin satu. Kalau satu kamar satu. Betul. Nah, akhirnya saya putuskan untuk tempat lilin itu. Dan yang terbesar waktu itu adalah ketika ngisi ini Palm Beach Dubai. Oke. Itu 2 tahun baru selesai. Oh iya. Tapi balik lagi mas, tempat lilin kan banyak. Ya. Di Indonesia juga yang bikin tempat lilin banyak. Yeah. Tapi kenapa harus tempat lilin Mas Kirno? Nah, ini juga hal yang mungkin jarang dilakukan oleh teman-teman pelaku usaha yang lain. Jadi ada satu dimensi atau bagian part terpenting yang itu seharusnya kita mengalokasikan, baik itu secara modal ataupun fisik fasilitas gitu, itu harus punya. Yaitu kalau bahasa umumnya adalah riset dan development. Artinya kan kita memberikan investasi di kepala kita. Nah, kalau di produk yang seperti saya lakukan, maka jawabannya adalah desain. Nah, kan selama ini orang cuman di sana ada itu saya bikin juga. Itu ada itu saya bikin juga karena saya bisa. Tapi selamanya ketika kita melakukan proses itu ya hanya jadi follower. Nah, ketika kita memiliki kemampuan desain, ya orang nyontoh kita. Jadi kita akan selalu di depan. Nah, saya lakukan itu. Jadi kebetulan saya juga di support oleh salah satu rekan. Saya diberi kebebasan, jadi saya tuh ngirim barang ke beliau. Kemudian dia cuma bilang begini bang. Jadi saya selama punya usaha cuma nitip jual ya. Di awal itu cuma 2 tempat. Dari sekian banyak toko, cuma 2 tempat. Yang satu karena dia kalau beli banyak dan harganya murah, tapi saya masih bisa handle. Yang kedua ini menarik bang. Mas, kamu boleh bikin apa saja, bentuknya bebas, terus dikasih clue-cluenya gitu ya. Tapi maksimal harganya 80.000 begitu. Nggak boleh lebih dari 80.000. Nggak boleh lebih, karena kalau lebih dia nggak bisa jual. Jadi saya diberikan kebebasan itu. Nah, karena saya sekolah di seni ya sudahlah. Kita berkreasi dengan berbagai macam. Nah, itulah yang membuat akhirnya barang itu laku gitu. Lakunya itu ada 2 tipe. Laku yang dibeli oleh konsumen langsung. Jadi buyer langsung beli dalam jumlah banyak. Atau yang beli ini ternyata adalah agen. Jadi karena baru model, paling tidak 2 bulan pertama panen bang. Tapi yang beli ternyata agen-agen. Jadi agen-agen ini beli sampel-sampel itu. Terus dia keliling. Kenapa itu saya jadi tahu? Karena pernah ada kejadian buyer datang bikin barang, bisa bikin barang ini nggak? Dia bawa barangnya. Saya bilang bisa, karena itu barang saya. Enggak, saya dapat ini Vietnam kok. Enggak bikin. Ternyata udah nyampe sana. Iya, dia udah keliling-keliling gitu. Ya, itu yang akhirnya ya berarti kalau kita memiliki kemampuan desain ketika untuk produk, maka kita akan selalu berinovasi. Sehingga barang kita itu akan dinamis gitu loh, Bang. Enggak itu datang sebulan masih itu, besok lagi masih itu. Gitu kan orang ya bosan. Tapi ketika kita punya inovasi, disitulah kita bisa bermain lah gitu. Nah, kalau di kuliner sama, si desain ini diubah. Dia bagaimana dia mengeluarkan resep baru, dia bagaimana membuat cita rasa yang berbeda, atau mungkin atraksi yang berbeda. Nah, kayak gitu sih. Gitu. Ya, gue tuh juga sedikit belajar gitu ya tentang marketing dan sebagainya. Kayaknya sekarang tuh bergeser ketika kita jual produk itu enggak serta-merta menjual produknya saja, tapi ada experience yang dijual, ada
itu tadi kayak nilai nostalgia gitu ya, kayak gitu-gitu tuh. Nah, artinya itu kan juga peluang yang muncul ketika kita tahu oh nih produk ini kira-kira punya nilai sentimental apa sih ketika misalnya kita jual tempat lilin. Masa kita cuma jual tempat lilin doang, tapi misalnya di situ ada cerita apa di balik tempat lilin itu yang nanti kalau orang beli dia akan pengen sharing cerita ini dengan orang lain gitu kan. Itu satu hal yang menjadi strategi juga bukan sih kalau itu bisa jadi salah satu strategi karena kan begitu kita memberikan pesan di dalam produk kita itu orang yang menggunakan produk itu akan bertambah pengetahuannya. Kemudian setelah tambah pengetahuan dia dengan percaya diri menyampaikan ke orang lain. Itu sesuatu yang wow banget gitu. Itu kayak yang kemarin mau cerita sama gue Mas yang ada motif batik yang di dalam motif batiknya itu ada apa tumbuh-tumbuhan atau apa sih kemarin lo cerita itu terus di motif itu ada tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan itu ini bisa dipakai buat ini bisa dipakai ini dan itu tuh akhirnya mendorong orang untuk beli gitu kan karena dia pengen cerita sama temennya gitu kan dia pengen ngasih ini ke orang tuanya terus dia cerita gitu kan ini apa daun ini bisa ini nih gitu. Itu salah satu konteks dari ekonomi kreatif Bang. Jadi ekonomi kreatif artinya ada penambahan nilai. Penambahan nilai itu dari misalkan dari barang yang sudah ada nilainya naik nilainya. Atau barang yang tidak kurang bernilai menjadi bernilai. Itu ekonomi kreatif. Nah, salah satu contoh misalkan saya mendampingi teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara, kemudian di Pulau Komodo juga, itu bagaimana kita mendorong teman-teman untuk memanfaatkan limbah kayu yang terdampar di laut. Nah, di laut itu diubah menjadi produk aksesoris, fashion aksesoris yang pasarnya jelas. Kalau di Pulau Komodo ya kapal pesiar. Artinya barang yang mereka selama ini nggak lihat itu sebagai potensi, ketika diolah itu jadi potensi dan setelah dibikin $15 kan berkali. Nah itu yang kita berusaha, kita itu punya aset otak di kepala kita bisa manfaatkan. Nah dengan penambahan nilai itu orang yang dibeli bukan lagi barangnya, tapi sudah hal yang kadang tidak logisnya itu harganya lebih besar. Itu yang artinya bahkan juga sekarang kayak di kopi kuliner gitu juga banyak tuh yang ada cerita di baliknya gitu kan, apa entah itu dan cerita itu tidak selalu harus tulisan, tapi ketika orang taruhlah misalnya minum kopi jos gitu orang mencelupkan arang karena kopi itu kan jadi cerita gitu yang di share itu tuh ada nilai lebihnya gitu kan. Kalau di Jogja kan utamanya kan duduk di pinggir jalannya. Itu yang sensasi yang sangat romantis lah gitu ya, dengan suasana di Jogja. Kemudian ada kuliner yang seperti itu menambah yang jadi ceritanya itu dari mulut ke mulut, harus ini. Nah itu yang akhirnya berkembang sampai di hari ini dan begitu banyak kuliner bermunculan. Nah terakhir mungkin nih Mas, gue pengen nanya juga ketika teman-teman sudah tahu ada peluang, terus sudah mulai mengembangkan, terus kreativitasnya juga udah muncul, kadang kan muncul quality control atau mungkin tuntutan untuk memenuhi standar produk. Ketika misalnya kita udah ngomong ini keluar apa namanya ekspor keluar atau nggak harus ekspor keluar, kadang udah masuk ke industri gitu. Ada juga teman-teman yang keteteran nih, baik dari sisi produksinya maupun dari sisi kualitasnya sendiri. Jadi yang misalnya dia udah bisa bikin satu bagus misalnya, tapi untuk mencapai standar kualitasnya sepatunya harus apa, satunya ini harus gimana gitu. Nah itu ada nggak sih kalau menurut Mas Nino trik-trik yang bisa dilakukan gitu supaya teman-teman ini bisa ngejar ke standar kualitas yang diinginkan sehingga barangnya lebih mudah juga? Karena gini Mas, gue dan banyak teman-teman juga itu banyak yang kita tidak setuju kalau ketika teman-teman disabilitas itu produksi sesuatu itu dipajang sebagai produk disabilitas. So itu
kita nggak mau orang beli karena kasihan, tapi karena memang karena produknya memang bagus, ya. memang bagus, memang punya nilai, punya ini segala macam gitu ya. Terus nanti udah dibeli ternyata oh ini punya disabilitas apa dibikin disabilitas ya itu udah apa belakangan gitu. Tapi kita pengennya orang lihat produk kita tuh kita bisa kok gitu, produk bagus gitu loh. Gitu. Nah, ada ini nggak Mas kira-kira ada tips and tricks misalnya kalau teman-teman ini mau ngejar ke standar kualitas yang dibutuhkan gitu. Jadi ini malah kebetulan karena kemarin saya baru ditanya oleh teman ya satu komunitas yang saya dampingi, dia menanyakan istilahnya dia ingin ekspansi ya, ingin punya toko yang lebih besar, kemudian punya produk yang lebih banyak dan sebagainya gitu, dan minta saran. Saya hanya mengajak mereka berpikir dulu. Yang pertama adalah seberapa besar pasar kita yang sudah pasti. Jadi seberapa besar pasar kita yang sudah pasti. Okay. Dan pertanyaannya sederhana, indikatornya apa? Contoh misalkan, usaha ini setiap bulan sudah menghasilkan profit 10 juta minimal. Artinya sudah pasti minimal 10 juta, kadang 12, kadang 13 gitu ya. Tapi minimal usaha ini udah jalan, profitnya 10 juta per bulan, udah ketahuan. Kalau itu sudah, pertanyaannya kan jadi indikatornya harus kita tentukan. Kita mau melakukan ini kalau sudah terpenuhi A, B, C, D. Jadi saya bilang ke teman komunitas, pertama, apakah sudah punya income atau pendapatan yang tetap range 10 juta ke atas? Kalau belum, ya jangan. Pasarnya ini dikelola dulu gitu. Kadang-kadang biar mendapatkan lebih lah gitu. Nggak harus dengan terus tiba-tiba dia buka dengan expand lebih banyak gitu. Kalau industri ketika produk naik kan kebutuhan bahan baku juga naik, dia juga naik. Nah, kalau sudah ketemu ininya yang pasar yang sudah stabil tadi, ketika kita mau bermain-main, coba-coba, itu nggak mengganggu ini yang pendapatan itu, bukan dalam keadaan belum stabil, coba-coba ke yang lainnya. Nah itu beresikonya cukup tinggi. Sebagai salah contoh, saya ada teman juga yang kita dampingi, ketika di produknya bagus, kita coba linkkan dengan ekspor, ternyata nggak kuat dengan pressure waktu. Sekian bulan harus selesai 1000 biji. Akhirnya turun kualitas. Karena ternyata setelah kita pelajari, manajemen di dalamnya belum kuat. Kalau produk sedikit bagus bisa, tapi giliran 1000 biji dalam waktu 1 bulan, nah ternyata manajemen di dalamnya yang harus kita perbaiki gitu. Jadi step untuk bisa ke sana itu tidak tiba-tiba. Kalau saya selalu bilang, buat parameternya dulu. Berarti jangan lekas tergiur juga ketika ada tawaran untuk produksi yang lebih besar. Atau misalnya, lo boleh deh gabung ke kita, tapi lo harus produksi sekian gitu, atau produksi kayak apa gitu kan. Nah itu harus ada pertimbangan internal lagi berarti Mas. Iya, ada pertimbangan. Kalau saya selalu menyampaikan kepada diri saya sendiri dan teman-teman yang lihat bersama saya, kita itu kan sudah punya visi. Kita punya usaha, kita mau kemana, kita jalan ke sana. Jalannya udah betul belum sih? Kalau kita punya target 3 tahun, ini masih 1,5 tahun, ya kita nikmati 1,5 tahun itu. Jadi meskipun ada banyak hal ya, karena apa? Kalau berkaca dari salah satu fasilitator yang kita datangi di sini, Bang, waktu kita ke si Berry, Berry di Port Elliot ya? Itu saya keren banget sih, karena memang ya harus seperti itu. Jadi dia nggak greedy. Itu yang buat saya itu selevel. Itu balik lagi ke konsepnya Mas Kirno tadi yang mengatakan saya mau bantu apa sih? Dia balik lagi ke situ gitu loh. Tapi
Tapi ketika membantu itu memberikan profit kepada dia tanpa merugikan orang lain, dia lakukan itu gitu. Itu jadi teman-teman ya, kita di sini tuh banyak belajar tidak hanya di kelas ya, tapi jalan-jalan ke praktisi langsung dan itu keren banget sih. Keren banget ya. Keren banget. Bahkan kemarin saya berkesempatan ikut Possum Piknik ya. Itu keren banget. Itu. Nanti di sesi lain. Itu nanti apa namanya sesi 2. Tapi ini kita ngomongin bisnisnya dulu. Okay. Jadi yang untuk Barry itu gimana tadi? Jadi beliau itu sudah melakukan gerakan penghijauan di lahan yang beliau beli di tahun sekitar 1970-an. Dan beliau cerita kakaknya itu adalah usaha di bidang mebel antik. Ya. Dari di Jogja ngambil barang itu ternyata ketemunya di sini gitu. Itu namanya Dog Dragon. Nah, kemudian dia melakukan gerakan penanaman ribuan pohon di wilayah area yang dia beli dan sekarang sudah menjadi pegunungan yang hijau penuh dengan pohon dibandingkan dengan lahan di sekitarnya yang tandus gitu. Dan waktu ke sana Barry bilang suhu di luar sana itu bisa sampai di atas 60. Di tempat dia itu sepanas-panasnya masih 40 ke bawah. Itu yang dan dia udah lakukan dari tahun 1970-an gitu. Dan dia tanam dengan berbagai macam pohon dan beliau konsen di organik karena masalah climate change dia tidak bisa berbudidaya di sini, maka beliau meletakkan konsep organik di Indonesia. Jadi ada di NTT, kemudian ada di Jawa, gitu untuk menanam produk-produk organik. Ya, produk itulah yang akan dikirim ke sini. Itu yang wow, keren. Ya, keren sih itu. Gue juga berkunjung ke tempatnya dia. Gue suka dengan edukasinya sih. Artinya dia juga mengedukasi orang gitu ya, kenapa harus organik, kenapa ini harus ditanam kembali, kenapa tanah ini juga harus gembur kembali gitu. Itu menjadi ya itu pendidikan yang dia berikan, edukasi yang dia berikan ketika tamu-tamunya tuh ngopi bareng sama dia gitu. Sehingga itu menjadi hal yang menurut gue bagus banget sih itu. Ilmu yang kompleks itu bisa diberikan secara santai, ringkas. Jadi dengan pertanyaan 1 tahun curah hujan di sini cuma 1 senti, kebayang ya? Iya, betul.